Jadi ayahku sudah dapat panggilan dari Polda Sumut untuk datang besok hari Rabu setelah ia melakukan SPKT beberapa minggu lalu. Nah, apa langkah yang harus dilakukan kami sebagai pelapor? Tentu, ini situasi yang perlu ditangani dengan hati-hati. Sebagai pelapor yang ayah Anda sudah mendapatkan panggilan dari Polda Sumut setelah membuat laporan polisi, SPKT. Ada beberapa langkah penting yang sebaiknya Anda dan ayah Anda lakukan. Sebelum menghadiri panggilan, 1. Pelajari surat panggilan dengan seksama. Perhatikan betul identitas ayah Anda sebagai terlapor atau saksi. Meskipun dalam konteks ini sebagai pelapor, bisa jadi ada keperluan klarifikasi tambahan. Catat tanggal, waktu, dan tempat yang tertera. Pastikan juga nama petugas yang mengeluarkan panggilan dan nomor telepon yang bisa dihubungi. 2. Siapkan dokumen pendukung, kumpulkan kembali semua dokumen atau bukti yang relevan dengan laporan yang telah dibuat. Ini bisa berupa salinan laporan polisi, SPKT, bukti transfer, surat menyurat, foto, video, atau dokumen lain yang memperkuat laporan Anda. Bawa dokumen-dokumen ini saat memenuhi panggilan. 3. Ingat detail kejadian. Diskusikan kembali dengan ayah Anda mengenai kronologi kejadian secara detail. Pastikan ayah Anda mengingat semua informasi penting seperti waktu, tempat, pihak-pihak yang terlibat, dan urutan peristiwanya. Catat poin-poin penting agar tidak ada yang terlewat saat memberikan keterangan. 4. Pertimbangkan pendampingan hukum. Ini adalah langkah yang sangat disarankan. Pertimbangkan untuk didampingi oleh seorang pengacara. Pengacara dapat memberikan nasihat hukum, membantu ayah Anda dalam memberikan keterangan yang tepat, dan memastikan hak-hak ayah Anda sebagai pelapor terlindungi selama proses penyelidikan. Jika Anda belum memiliki pengacara, segera cari dan konsultasikan masalah ini. 5. Jaga kesehatan. Pastikan ayah Anda dalam kondisi fisik dan mental yang baik untuk menghadapi proses pemeriksaan. Istirahat yang cukup dan hindari tekanan yang berlebihan. Saat menghadiri panggilan, 1. Datang tepat waktu. Usahakan datang beberapa menit lebih awal dari waktu yang ditentukan. Ini menunjukkan itikat baik dan menghargai proses hukum. 2. Berpakaian sopan. Kenakan pakaian yang sopan dan rapi. 3. Bersikap kooperatif. Bersikaplah sopan, tenang, dan kooperatif selama proses pemeriksaan. Jawab pertanyaan dengan jujur dan jelas sesuai dengan apa yang ayah Anda ketahui dan alami. 4. Dengarkan dengan seksama. Perhatikan baik-baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk meminta klarifikasi. 5. Berikan keterangan dengan jujur dan sesuai fakta. Sampaikan semua informasi sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan menambahkan atau mengurangi informasi. Jika ada hal yang tidak diingat dengan pasti, sampaikan saja apa adanya. 6. Jangan ragu bertanya. Jika ada hal yang tidak dipahami mengenai proses pemeriksaan atau hak-hak ayah Anda, jangan ragu untuk bertanya kepada penyidik atau pengacara Anda, jika ada. 7. Perhatikan berita acara pemeriksaan, BAP. Setelah selesai memberikan keterangan, penyidik akan membuat berita acara pemeriksaan, BAP. Sebelum menandatanganinya, baca dan fahami dengan seksama setiap poin yang tertulis di dalamnya. Pastikan semua keterangan yang tertulis sesuai dengan apa yang telah ayah Anda sampaikan. Jika ada koreksi atau tambahan, sampaikan kepada penyidik sebelum menandatangani BAP. Jika didampingi pengacara, konsultasikan terlebih dahulu sebelum menandatangani BAP. 8. Minta salinan BAP. Setelah menandatangani BAP, mintalah salinan dokumen tersebut untuk arsip Anda. Setelah menghadiri panggilan, 1. Tetap berkoordinasi dengan pengacara. Jika ada, diskusikan hasil pemeriksaan dengan pengacara Anda dan ikuti nasihat hukum yang diberikan. 2. Bersabar dan percayakan proses hukum. Proses penyelidikan bisa memakan waktu. Bersabarlah dan percayakan kepada pihak kepolisian untuk melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3. Siapkan diri untuk kemungkinan panggilan. Selanjutnya, kemungkinan akan ada panggilan tambahan untuk ayah Anda atau saksi-saksi lain. Tetaplah siap dan kooperatif jika ada panggilan berikutnya. 4. Jaga komunikasi dengan penyidik. Jika ada informasi tambahan atau perkembangan baru yang relevan dengan laporan Anda, segera informasikan kepada penyidik yang menangani kasus tersebut. Catat nama dan nomor kontak penyidik untuk memudahkan komunikasi. Penting untuk diingat bahwa sebagai pelapor, ayah Anda memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus yang dilaporkan. Jangan ragu untuk menanyakan status perkembangan kasus kepada penyidik secara berkala dengan cara yang sopan dan sesuai prosedur. Semoga prosesnya berjalan lancar dan keadilan dapat ditegakkan. Oke Google. Jadi kondisinya di sini kami tidak punya pengacara. Tadi Google menjelaskan harus punya pengacara. Bagaimana kami harus memproses panggilan dari telepon tersebut yang disampaikan oleh Polda? Kami kondisinya sebagai pelapor.
Saya mengerti kekhawatiran Anda mengenai ketiadaan pengacara saat ini. Meskipun pendampingan hukum sangat disarankan, bukan berarti proses pelaporan tidak bisa dilanjutkan tanpa pengacara. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda dan ayah Anda lakukan untuk menghadapi panggilan dari Polda sebagai pelapor dengan mempertimbangkan kondisi saat ini. Menanggapi panggilan telepon dari Polda, 1. Verifikasi identitas penelpon. Saat menerima telepon, catat nama lengkap, pangkat, jika ada, dan dari unit mana petugas tersebut berasal. Tanyakan juga nomor telepon kantor yang bisa dihubungi kembali untuk verifikasi. Jika ragu, Anda bisa meminta waktu untuk menghubungi kembali melalui nomor kantor resmi Polda Sumut. 2. Catat informasi panggilan. Dengarkan dengan seksama maksud dan tujuan panggilan. Catat tanggal, waktu, dan tempat ayah Anda diminta untuk hadir. Tanyakan juga perihal laporan polisi, nomor SPKT, dan tanggal pembuatan laporan yang menjadi dasar panggilan tersebut. 3. Tanyakan status panggilan. Tanyakan dengan sopan apakah ayah Anda dipanggil sebagai saksi pelapor atau ada status lain. Sebagai pelapor, biasanya panggilan awal bertujuan untuk memberikan keterangan tambahan atau klarifikasi terkait laporan yang telah dibuat. 4. Jelaskan kondisi belum ada pengacara. Jika ditanya, jika petugas bertanya apakah ayah Anda didampingi pengacara, sampaikan dengan sopan bahwa saat ini belum ada pendampingan hukum. Ini adalah hak Anda, dan pihak kepolisian akan memahaminya. 5. Konfirmasi kehadiran. Jika ayah Anda dapat hadir sesuai jadwal, konfirmasikan kehadiran Anda. Jika ada kendala dengan waktu yang diberikan, sampaikan alasan Anda dengan sopan dan ajukan permohonan penjadwalan ulang jika memungkinkan. 6. Minta surat panggilan resmi. Meskipun ada panggilan telepon, penting untuk meminta surat panggilan resmi, surat tertulis dari Polda. Surat ini memiliki kekuatan hukum dan mencantumkan informasi yang lebih detail. Anda bisa meminta agar surat tersebut dikirimkan melalui pos atau diambil langsung. Surat ini penting sebagai pegangan dan untuk memastikan keabsahan panggilan. Persiapan menghadiri panggilan tanpa pengacara. 1. Pelajari kembali laporan polisi, SPKT. Ingat kembali semua detail yang tertulis dalam laporan polisi yang telah dibuat. Pahami kronologi kejadian, barang bukti yang telah diserahkan, dan informasi lain yang relevan. 2. Siapkan dokumen pendukung. Bawa semua dokumen atau bukti yang relevan dengan laporan Anda. Susun dokumen tersebut secara rapi, agar mudah ditunjukkan kepada penyidik. 3. Latih keterangan. Diskusikan kembali dengan ayah Anda mengenai kronologi kejadian secara detail. Buat catatan poin-poin penting yang akan disampaikan, agar tidak ada informasi yang terlewat. Berlatih menyampaikan keterangan secara runtut dan jelas. 4. Cari informasi tambahan. Jika perlu, jika ada hal-hal terkait proses hukum yang kurang Anda pahami, Anda bisa mencari informasi dari sumber-sumber terpercaya seperti website Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau bertanya kepada kenalan yang mungkin memiliki pemahaman tentang proses hukum. 5. Fokus pada fakta. Saat memberikan keterangan, fokuslah pada fakta yang sebenarnya terjadi. Jangan memberikan asumsi atau opini yang tidak berdasarkan fakta. Jika ada hal yang tidak diingat dengan pasti, sampaikan saja bahwa Anda tidak ingat. Saat menghadiri panggilan tanpa pengacara. 1. Datang tepat waktu dan berpakaian sopan. Tunjukkan itikat baik dengan datang tepat waktu dan berpakaian sopan. 2. Bersikap sopan dan kooperatif. Hormati penyidik dan ikuti arahan selama proses pemeriksaan. Jawab pertanyaan dengan tenang dan sopan. 3. Dengarkan dan pahami pertanyaan. Perhatikan baik-baik setiap pertanyaan yang diajukan. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk meminta penyidik mengulang atau memperjelas pertanyaannya. 4. Jawab dengan jujur dan sesuai pengetahuan. Berikan keterangan sesuai dengan apa yang ayah Anda ketahui dan alami. Jangan berbohong atau memberikan keterangan yang tidak pasti. 5. Jangan tertekan untuk menjawab jika tidak yakin. Jika ada pertanyaan yang membuat ayah Anda bingung atau tidak yakin dengan jawabannya, jangan tertekan untuk menjawab. Anda berhak mengatakan tidak tahu atau perlu waktu untuk mengingatnya. 6. Perhatikan berita acara pemeriksaan, BAP. Setelah selesai memberikan keterangan, baca dan pahami dengan teliti setiap kalimat dalam BAP sebelum menandatanganinya. Pastikan semua yang tertulis sesuai dengan apa yang telah ayah Anda sampaikan. Jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian, ajukan koreksi sebelum menandatangani. Jika ada hal yang tidak Anda pahami dalam BAP, jangan ragu untuk bertanya kepada penyidik. 7. Minta salinan BAP. Setelah menandatangani BAP, mintalah salinan dokumen tersebut untuk arsip Anda. Ini penting sebagai bukti dan referensi di kemudian hari. Setelah pemeriksaan, 1. Catat detail pemeriksaan. Setelah selesai, catat kembali poin-poin penting yang dibahas selama pemeriksaan, pertanyaan yang diajukan, dan jawaban yang diberikan. 2. Pertimbangkan mencari bantuan hukum. Selanjutnya,
Meskipun saat ini belum ada pengacara, pertimbangkan untuk mencari bantuan hukum jika proses penyelidikan berlanjut atau jika Anda merasa kesulitan dalam memahami atau menghadapi proses hukum selanjutnya. Anda bisa mencari informasi tentang lembaga bantuan hukum, LBH di Medan, atau organisasi advokat yang mungkin memberikan bantuan secara pro bono, gratis, atau dengan biaya terjangkau. Meskipun tidak didampingi pengacara, Anda dan ayah Anda tetap memiliki hak sebagai pelapor. Bersikap kooperatif, memberikan keterangan yang jujur, dan mencatat setiap tahapan proses adalah langkah penting untuk memastikan laporan Anda ditangani dengan baik. Jangan ragu untuk bertanya kepada penyidik jika ada hal yang tidak Anda pahami.